Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hilyatul Aulia. Nomor induk mahasiswa 1931041179. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi kelas E. Pendahuluan, masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, kecepatan lari seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan pertambahan usianya. Selain itu, secara fisik anak juga akan terlihat lebih tinggi atau lebih besar. Pada anak usia taman kanak-kanak atau TK, perkembangan kemampuan anak akan sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak TK yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui beberapa gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan terampilnya gerak seorang anak, membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatnya keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Kemudian bagian A. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan motorik pada anak TK. Dalam buku anak prasekolah pada tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka
akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan, juga semakin sehat karena anak banyak bergerak. Ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Perkembangan lain juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak. Anak akan semakin cepat bereaksi. Semakin baik koordinasi mata dan tangannya, anak akan semakin tangkas dalam bergerak. Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya pada tahun 2001, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomos. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang ia butuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada manusia masa lalunya. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa yang akan datang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana cara melakukannya. Sedangkan pada tahap autonomos, gerakan ini merupakan gerakan yang ditampilkan anak melalui respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak yang sudah menampilkan gerakan secara otomatis ini dapat dilihat tahapan-tahapan yang saya sebut tadi, apakah berarti dengan melihat gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Pada anak tertentu, latihan tidak selalu dapat memperbaiki kemampuan motoriknya, sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya sehingga menghambatnya melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan. Selanjutnya bagian B, di sini kita akan membahas tentang pentingnya meningkatkan perkembangan motorik pada anak usia TK atau taman kanak-kanak. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya,
seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik seorang anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan memandang orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya, anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola, seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal itu menyebabkan seorang anak menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini dapat kita simpulkan. Yang pertama, ada peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis seorang anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya. Karena seiring dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak, seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasannya, serta pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil atau usia dini. Misalnya, saat anak usia TK atau taman kanak-kanak. Sebenarnya, kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga atau bergerak aktif. Jika anak terbiasa berolah fisik atau berolahraga mulai dari kecil, maka hal itu akan berakibat baik atau berdampak positif untuk pembentukan postur tubuh anak di kemudian hari atau di akan Selain itu, kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot-otot anak akan semakin bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak yang gemuk atau badan seorang anak yang memiliki berat badan yang berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kekurang aktifan seorang anak dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak juga bertambah. Jadi, ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh, meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya secara tidak oleh sebab itu, anak sedari kecil perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan yang bersifat fisik atau yang membutuhkan gerakan seperti berolahraga aktif. Jika ia memulai kegiatannya setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Misalnya, seorang anak dari kecil telah mulai dikenalkan dan diarahkan dengan permainan atau aktivitas bermain bola atau senam, maka ia akan mulai menyenanginya dan ia akan berusaha untuk mempelajarinya
agar dapat bermain bola atau senam dengan baik. Begitu juga jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan. Selanjutnya yang kedua, peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak yang lebih baik, sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Kemudian yang ketiga, peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka pada usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Jadi tak heran jika banyak anak-anak TK sangat gemar bermain tanpa mengenal lelah atau capek. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain, karena bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak yang lebih baik pastinya. Pada tahun 1993, Maxim menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, serta mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda tersebut ke dalam tempatnya atau pada tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi yang. Nah, jika seseorang anak sudah diberi kesempatan dan arahan serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar maupun motorik halusnya, maka berarti secara fisik anak diarahkan untuk menjadi semakin sehat, dan hal ini sesuai dengan bunyi kalimat bijak berikut, yaitu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya secara aktif. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula serta riang. Nah, jadi kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan sebagai dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Menurut Semiawan pada tahun 2000. Next, kita akan membahas kemampuan motorik kasar dan halus anak pada usia taman kanak-kanak atau TK. Nah, perkembangan motorik telah diketahui merupakan suatu proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan
yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi pada tangan dan sorot matanya. Menurut Schiffel dalam Moleketen pada tahun 1999, ia menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu yang pertama ada keterampilan lokomotorik yang terdiri dari berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Kemudian yang kedua ada keterampilan non-lokomotorik yang merupakan menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, yang terdiri dari mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Kemudian yang ketiga, ada keterampilan memproyeksi atau menerima menangkap benda, yang terdiri dari menangkap dan melempar. Dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil pengamatannya, serta pengalamannya. Anak mengamati guru, anak lain, atau dirinya saat sedang bergerak. Ia kemudian mengingat gerakan motorik yang telah dilakukannya atau telah dilatihkan oleh gurunya. Anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Selanjutnya bagian A, pada materi ini kita akan membahas tentang gerakan motorik kasar pada anak usia TK. Dari buku dari A sampai Z tentang perkembangan anak pada tahun 2002 dan buku balita dan perkembangannya pada tahun 2001, perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Nah, pengertian gerakan motorik kasar. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu, yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Bahkan ada juga anak yang dapat melakukan hal-hal yang lebih sulit, seperti jungkir balik dan bermain sepatu. Nah, gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dalam koordinasi. Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya kelak. Misalnya, anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat jika ia sudah lebih besar. Ia akan senang berolahraga. Untuk itu, kita melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan. Misalnya,
dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki untuk melatih keseimbangan anak. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti penguasaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Nah, dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dahulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting atau meronceh. Selanjutnya, di bagian B kita akan membahas gerakan motorik halus pada anak usia TK. Nah, gerakan motorik halus apabila gerakan ini hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga. Namun, gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Oleh karena itu, koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik, maka anak sudah dapat mengurus diri sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua. Gerakan motorik halus yang terlihat pada usia anak TK antara lainnya adalah anak yang sudah mulai dapat menyikat giginya, menyisir, membuka dan menutup resleting, celana, ataupun baju, serta memakai sepatu sendiri, mengancingkan pakaian, dan makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Nah, semakin baiknya gerakan motorik halus anak, itu akan membuat anak dapat lebih berkreasi, seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambar sederhana, dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, menganyam kertas, serta menajamkan pensil dengan penraut. Namun, tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Nah, dalam melakukan gerakan motorik halus anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental, misalnya keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar dari pemikiran seorang. Nah, dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran. Anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam berbentuk gambar. Contoh, seperti anak saat berlatih bermain balok dengan menumpuk balok-balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga
Anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu atau lego-lego yang telah dia susun itu. Gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pesat di usia sekitar 3-4 tahun. Nah, di usia itu, anak dapat meniru cara ayahnya memegang pensil, namun posisi jari-jarinya masih belum cukup jauh dari mata pensil. Selain itu, anak masih kaku-kaku dalam melakukan gerakan tangan untuk menulis. Namun, saat anak pas berusia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil warna atau krayon untuk menggambar. Gerakan motorik halus seperti menulis dan menggambar akan diperlukan anak saat ia bersekolah nanti. Namun demikian, kemampuan seorang anak untuk melakukan gerak motorik tertentu tak akan sama dengan anak lain walaupun usia mereka semua sama. Nah, perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak pada usia TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, seperti permainan lompat tali atau skipping, atau melompat-lompat dengan bola besar atau biasa disebut hopping. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap, dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar. Sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak. Misalnya, aktivitas berjalan di atas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam, bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan itu tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga itu dapat melatih rasa percaya diri anak agar kedepannya anak lebih yakin kepada dirinya sendiri dan tidak malu. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.